Nggak ada orang Madura dulu bawa koper, itu nggak ada. Mereka kalau keluar baju asarongan met amet tak sempakan. Tanya bilang Arab yang Madura tak sempakan dek. Orang Madura itu saya selidiki, kok bisa mereka ini, kok bisa orang Madura itu sukses di mana-mana. Nggak taunya saya temukan sangunya orang Madura itu ada di 3 perkataan kata Imam Haddad. Orang Madura mulai tokar apa cak orang Madura? Loros sama salah bedeneng ebilu ke are. Loros sama salah bedeneng di mah. Masalah dia loros mon temobi bilu ke artinya mon tak gelegeket tak mare masalah dia. Saya itu pernah nyelidiki, kok bisa sih orang Madura itu bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Coba gue tanya kemudian, di mana beda gunung saya tak ada ring Madura? Beda. Mana ada satu daerah yang di situ nggak ada orang Madura? Di mana? Ukraina beb loh, yang ngambil selongsongnya peluru habis perang dikirim lewat kontainer itu kalau bukan orang Madura siapa itu? Ada di mana-mana. Saya itu nyari di kitab orang Madura ini sukses, tak cari di kitab ada ndak ya dalilnya orang Madura kok bisa sukses. Orang Madura itu saya sering mengatakan Cina celeng. Siapa yang Madura? Cina saraan Cina celeng. Saraan dari Cina po. Cina itu belum rata kemana-mana. Di gunung nggak ada orang Cina. Sampai ke Krucil taman hidup buka batu boh kakek eki bedereng Madura. Jepang tempatnya Citayam itu reng Madura bu abu tak iya bu bodoh ada di mana-mana orang Madura itu. Saya cari subhanallah sifat orang Madura itu saya temukan di dalam ucapannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan bahwasanya manis tashaba fi safarihi thalatha asya anjahat. Siapa orang yang dia ini ketika dia merantau sangunya ada 3. Orang kalau mau merantau keluar daerah sangunya 3, maka dia anjahat, dia akan sukses. Orang Madura dulu itu kalau mau keluar ke Jawa, orang Madura ini kan Madura ini Jawa apa? Jawa apa? Jawa Timur. Tapi orang Madura kalau ngomong mau ke Surabaya dia Demak rek. Torona ke Jawa aja. Beban bedening Demak. Cek yang bedening Jawa ning kita iki. Rek Madura ngocak entar ke Jawa. Padahal abang ning Jawa iki ya masa ning Kalimantan loh. Orang Madura dulu itu kalau merantau tak sanggup apa pak. Nggak ada orang Madura dulu bawa koper, itu nggak ada. Mereka kalau keluar baju asarongan met amet tak sempakan. Tanya bilang Arab yang Madura tak sempakan dek suap payah yang itu suap ya. Orang Madura itu saya selidiki, kok bisa mereka ini, kok bisa orang Madura itu sukses di mana-mana. Nggak taunya saya temukan sangunya orang Madura itu ada di 3 perkataan kata Imam Haddad, manis tashaba fi safari thalatha asya anjahat. Siapa orang yang berbekal di dalam waktu dia menjadi musafir 3 perkara, maka dia akan akan sukses. Apa yang pertama? Mereka adalah husnul khuluq. Husnul khuluq, akhlaknya bagus. Makanya orang Madura itu akhlaknya bagus-bagus. Kalau ada beda Habib Eki di daerah saya kemarin ini berapa hari, mulai hari raya tadi sholat
malam saya berangkat, baru tadi pagi saya pulang dari Madura. Di daerahnya mana Modung Kobenyar. Itu hari rayanya di Kobenyar itu Idul Adha. Kalau udah Idul Adha mereka ndak pulang. Tanya dulu, apa yang dina telasan nama telasan raja yang kibib mun telasan Idul Fitri tiket larang, mun Idul Adha tiket mode, mun Idul Fitri tapi banyak orang mulai si acual entah ada makan aban acual banyak si mulai kebisa ngomong mulai Idul Adha ya. Di daerah Kobenyar itu bahasanya Masya Allah, Aengki Kak Dinto Assalamualaikum. Mungkin apa loh ini sana ndak ada. Jadi mana tuh? Nak, Eki, Kak Dinto, dibuat lagu kayak gitu. Kalau ada Habib, nggak ada yang ngangkat nunduk. Meneng santri. Bu, maaf. Bangunan Pondok Putri sebelum saya robohkan di situ ada pohon mangga. Iya. Berbunga pau. Ning dalam buah pau apa rohnya bang? Manggarum, saya disak mana lagi? Ngocak kok ke satre. Haria, kemarin naik boker kena nyaman lah Haria. Anak-anak kalau mau rujaan ngambil ini secukupnya. Subhanallah, kok masuk yuk? Tak ada paham maghrib. Motak banyak motak gemet yuk. Ya Allah, jangan. Area apa lahir nak kana? Apaan tak pernah nyebi beres, pauna Habib. Orang Madura itu akhlaknya mapan, itu yang pertama. Yang kedua, apa? As-siddiq. Orang Madura itu kenapa mereka itu kok bisa nyebar dan dipercaya banyak orang? Saya punya teman di Madura itu bos, umur 35 nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi sekarang bos minyak, bos LPG, kaya dia. Kenapa? Saya tekuk nih kecilan. Orang kalau jujur, as-siddiq matiya. Jujur adalah kendaraan yang akan membawa kamu ke derajat yang tinggi. Percuma kamu sekolah S1, S2, S3. Kalau kamu suka bohong, boleh jual es tung kakek. Makanya orang Madura itu jujur. Orang Madura maaf, orang Madura dulu tuh banyak yang bodoh. Kenapa? Sekolah gak ada. Madura itu tanah lake, keras, air sulit. Kok mau nyekolahkan anak, bisa ngasih makan anak itu sudah untung. Itu orang Madura. Makanya orang Madura itu banyak yang bodoh dulu. Tapi orang Madura walaupun bodoh ininya cilen nering betul ya kan, nggak pernah bohong mereka, sehingga mereka diterima di segala lapisan. Insya Allah ya. Orang Madura itu keras tapi nggak sembarangan kerasnya. Orang Madura mulai tokar apa cak orang Madura loros sama salah bedeneng ebilu ke arek, loros sama salah bedeneng di mah masalah dia loros mun temo bilu ke artinya mun tak gelekeket tak mare masalah. Tapi orang Madura itu dulu kalau sudah ngangkat arit itu dua, kalau enggak dia yang mati ya harus mengembalikan aritnya ke apa namanya, ke sarungnya dengan darah. Tapi orang dulu itu ngangkat arit untuk 3. 1 kalau gurunya diganggu. Badese nyaken kiai, nyaken guru, peteng mbak, kopeng totop, mata totop, sikat. Itu orang Madura dulu. Kedua, orang tuanya diganggu. Orang tua ganggu, seorang totop. Yang ketiga, bini seding. Mon bini seding, seorang apa canteng Madura? Anak gentong na ate, bini gentong na pate. Nyeding tang bini. Makanya orang Madura dulu itu sukses karena sebab ini, 3 ini. 1, akhlaknya mapan, bagus. Yang kedua, apa? Jujur. Yang ketiga,
ibadahnya bagus. Orang Madura itu ibadahnya gini. Saya Bu, ketika saya ke Madura, saya tanya, kenapa sih orang Madura itu kok setiap rumah di Madura, di depan rumahnya pasti ada yang namanya langgar. Setiap rumah ada langgar, rumah berlanggar. Saya tanya, kenapa kalian orang Madura kok di depan rumahnya itu ada langgar? Kok tidak dibuat rumah anaknya, buat toko? Apa kata mereka? Habib, kami orang Madura tidak dikatakan kaya kecuali kalau di depan rumahnya ada langgarnya. Rumahnya bagus, di depan rumahnya tidak ada langgar, maka kita dikatakan miskin. Tapi karena orang Madura banyak ke Jawa, akhirnya minimal eman ke tanah, minimal di rumahnya beri langgar nih, ini bukan secukup kamar, ya lumayan masih. Makanya orang Madura itu tidak mau kecuali di tempatnya itu ada tempat ibadah. Paham ya? Jadi apa namanya? Ini sangkolannya orang Madura. Sampian yang ngerasa orang Madura, ini loh kakek-kakek sampian itu mewariskan ini. Akhlak yang bagus, yang kedua jujur, yang ketiga ibadahnya bagus.